Oke teman-teman, di sini saya akan bercerita ya tentang perbaikan DTX Multi 12. Jadi banyak yang tanya saya seperti ini, Mas, kalau perbaikan DTX matot atau mati total itu kira-kira habis berapa ya? Nah, saya nggak bisa jawab untuk harganya itu sekian, habisnya sekian itu nggak bisa. Jadi kenapa? Karena matot itu ada beberapa faktor ya teman-teman. Ada mungkin yang bisa dari adaptor, ada mungkin yang bisa dari power supply atau komponen power supply, atau bisa dari kabel-kabel fleksibel, atau mungkin bisa dari CPU juga bisa. Nah, untuk perbaikannya, jadi saya itu harus cek dulu. Contohnya saya mulai dari adaptor dulu ya teman-teman. Adaptor ada tegangannya atau enggak, ada arusnya atau enggak. Nah, contoh kemarin juga ada DTX matot ya, dibawa ke sini bilangnya matot. Terus saya cek dulu dari adaptor, ternyata dari adaptor itu enggak ada arusnya, enggak ada tegangannya. Setelah saya cek, cuma ada kabel yang putus di sini. Oke, saya perbaiki. Setelah itu ada tegangan, ada arus, saya masukkan ke DTX, saya hidupkan, DTX nyala. Padahal bilangnya itu dari sana itu matot. Nah, perbaikannya cuma dari kabel adaptor ya, bukan dari komponen dan yang lainnya ya. Jadi nggak terlalu mahal, jadi nggak harus mahal gitu ya. Tapi kalau DTX-nya itu trouble-nya dari sekitar power supply sini, ini kan juga ada komponen-komponen kecil-kecil ya teman-teman. Jadi saya harus cek satu-satu penyebab matotnya itu dari komponen yang mana, ya kan? Dari dioda, saya cek dulu diodanya normal atau enggak. Kalau enggak normal, saya ganti dioda dulu, jebret. Setelah itu, apakah ada short yang lainnya? Ternyata enggak ada. Cek nyala, oke, perbaikan sampai diganti dioda. Ya, sampai diganti dioda. Kalau ada tambahan yang lainnya, diodanya itu udah oke, kemungkinan terus juga IC-nya perlu diganti ternyata, terus kemudian ada perlu transistor regulator yang perlu juga diganti. Nah, berarti perbaikannya cukup banyak ya, cukup banyak. Berarti untuk tarifnya atau harganya pasti juga akan lebih banyak karena perlu komponen banyak yang harus diganti. Tapi kalau cuma komponen sedikit, nah itu pasti juga tarifnya sedikit. Nah, itu servis kan seperti itu ya teman-teman. Jadi saya cek dulu perlu komponen apa saja yang harus diganti ya. Nggak harus semua harus diganti, itu enggak. Ada yang cuma kabel fleksibel yang dari sini, ini rusak, itu juga matot ya. Ini rusak, itu juga matot. Padahal cuma diganti kabel fleksibelnya itu selesai. Nah, nggak perlu penggantian komponen gitu ya. Jadi cuma saya nanti kasih tahu, Mas, ini perlu ganti kabel fleksibel aja, Mas, ini cuma ganti dioda aja, Mas, ini cuma perbaikan kabelnya aja. Nah, itu jadi ada beberapa faktor dan itu semua nggak bisa diawang-awang, harus dicek. Komponen ini juga harus dicek satu-satu, harus dilepas, dicek apakah normal atau enggak, dilepas, dicek apakah normal atau enggak. Kalau udah normal dipasang lagi, kalau nggak normal diganti, dipasang lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke ya, jadi paham ya untuk perbaikan DTX itu yang sekiranya DTX matot itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya itu seperti itu. Nggak harus ganti komponen ini, ternyata nanti bisa hidup. Wah, belum tentu. Padahal cuma kabelnya aja. Nah, itu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.